tiga konsep awal yang akan kita buat. Kemudian nanti rencananya dari konsep ini akan ada 2 output yang kita hasilkan, yaitu nanti mungkin bisa memberi masukan ke Pak Karis. Track kemarin yang dilalui sekiranya itu ke depan akan kita jual, sepertinya harus bagaimana. Kemudian nanti juga karena Mas Waluyo belum tidak ajak sewing, Mas Waluyo juga nanti kita minta masukannya dari karena beliau juga Mas Karis itu hanya satu bisa. Jadi kalau kita mau ambil top selfie di situ, paling tidak kita membuat atau membangun supaya bangunan itu lebih tinggi dari tanaman yang paling tinggi di sini. Gitu. Kalau tidak ada tanaman jagung atau hamparan saja itu oke, nggak masalah, kondisi seperti itu sudah cukup. Tapi saya membayangkan kalau pohon jagung itu lebih tinggi lagi, tidak pakai yang berbeda atau bisa jadi kalau jembatan merah, kalau jalan kaki terlalu jauh. Jadi jembatan merah itu nanti pakainya dengan CLBK. Dengan jalan-jalan itu. Jadi CLBK itu kan kalau kita pakai jeep, kalau cuma hanya sampai sana kan mungkin juga sayang. Ya. Jadi sementara ini masyarakat itu kemarin sebelum Covid ini, konon katanya juga dia menyediakan odong-odong depan kalau pas hari Sabtu atau Minggu itu dibawa ke jembatan merah. Balik ke sini, artinya sebenarnya memang ada potensi itu di sana. Nah ini kan plan A-nya kan ketika jalan ini memang belum jadi dibikin tahun ini. Sebenarnya tahun ini kalau misalnya tidak ada Covid, jembatan merah itu sebelahnya sudah akan ada jembatan kaca. Dan jalan menuju ke jembatan kaca atau ke jembatan merah itu sudah dipisah dari Tinjo Moyo sebenarnya. Jadi lewat samping itu, sisi paling luar, tanahnya Pemkot diambil untuk dibikin jalan sampai di kuburan itu. Padang pasir atau lautan pasir, ini akan menjadi syarat selanjutnya suatu destinasi wisata itu memiliki kekhasan. Nah, dari sini tugas pemerintah tinggal melengkapi sarana prasarana, SAPRAS, terus kemudian adanya suatu accessibility. Jadi kalau kita bahas tentang track atau New Tinjo Moyo, hendaknya kita tidak lepas dari 6 unsur adanya suatu destinasi wisata yang bisa diakui oleh wisatawan atau tujuan wisatawan. Yang pertama khas tadi, kemudian yang kedua yaitu memiliki SAPRAS, aksesibilitas, budaya. Nah di sini perlu juga ada suatu kreasi. Nah nanti yang jualan siapa? Saya juga nggak boleh jualan loh. Jadi kalau saya misalnya nanti upload di mana di officialnya Tinjo Moyo, itu hanya bentuknya branding dan advertising, nggak boleh selling. Yang selling siapa? Yang punya biro Mas Anton, siapa lagi? Mas Tono. Nah itu salah satunya itu panjenengan itu yang nanti bisa selling. Kan gitu kan? Ya artinya biro lah gitu, biro atau siapa saja. Tapi saya nggak boleh jualan. Pemerintah nggak boleh selling. Tapi makanya saya kemarin satu contoh ya, saya kemarin tuh berpikir branding, artinya branding itu kan mulainya dari logo dulu ya. Logo kemudian teks lainnya apa kan gitu kan. Kita kan sebenarnya juga belum sepakat ini. Logonya kemarin yang mana kan masih ada 2 ini masih ada 2. Nah, kan harus kita sepakati juga. Karena apa? Memang dari branding, advertising, selling. Dari branding lah kemudian kita bisa mendelivery sebuah produk itu bisa pada target pasar yang ingin kita tuju. Kan gitu. Kalau misalnya saya lihat ya ini diskusi nih, misalnya tidak mungkin logo itu bisa mewakili seluruh segmen. Tetapi target segmen kita lah yang akan bisa membaca atau bisa mengingat logo kita dalam konteks branding kita seperti apa. Kan logika pemasaran